Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan webinar dengan tema pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam TKM, membangun mutu berbasis kepuasan dan loyalitas. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Giri Nur Pribadi, STP MM, selaku pengampu mata kuliah manajemen mutu. Yang saya hormati pula kepada Bu Retno Wulandari, SM, MM, selaku narasumber hebat kita pada hari ini. Selamat datang, Ibu. Kita langsung saja. Sudah. Sebelum memulai acara pagi hari ini, Ya. izinkan saya membaca peraturan webinar hari ini. Yang pertama, peserta webinar harus mengikuti seluruh rangkaian secara dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua, peserta webinar diharapkan memakai alma mater selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta webinar diharapkan menyalakan kamera dengan menggunakan background yang sudah dibagikan oleh panitia. Yang keempat, peserta webinar dilarang menyalakan audio kecuali MC atau moderator atau narasumber mempersilakan. Baik, kami ucapkan selamat datang dan mengikuti acara ini dengan hikmat, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya karena ini merupakan acara yang lengkap. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Maranatha Lumbanturuan selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Pelita Bangsa. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu.
Universitas Pelita Bangsa, membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Dorik Pamungkas selaku Ketua Pelaksana pada hari ini. Kepada Kak Dorik, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Giri Nur Pribadi STPMM dan narasumber Bu Retno Wulandari SMMM serta para peseminar yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran atas pelaksanaan acara hari ini. Semoga teman-teman selalu keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku ketua panitia dan mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dan mensukseskan acara webinar kali ini. Untuk membuka acara seminar ini, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Dorik atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh Pak Giri Nur Pribadi STP MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu. Kepada Pak Giri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, pada perkuliahan mengenai Total Quality Management, bahwa kita terbiasa mendatangkan pakar untuk dapat memberikan wawasan dan nuansa praktek kepada mahasiswa bahwa Total Quality Management ini yang ada di perusahaan pembicara webinar pakar tersebut, narasumber tadi sangat bermanfaat dan digunakan sehingga suatu saat jika mahasiswa bekerja di tempat dengan cara metode bekerja yang sama dapat menggunakan Total Quality Management sebaiknya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada sumber dan juga kepada seluruh tim panitia mahasiswa, terutama kepada Ketua Panitia dan juga Ibu yang menjadi moderator dan juga seluruh mahasiswa yang hadir. Tak lupa kami ucapkan semoga acara ini sukses dan penyelenggaraannya dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Giri atas sambutannya.
Baiklah, teman-teman, acara selanjutnya adalah inti dari kegiatan kita hari ini, yaitu penyampaian materi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Untuk itu, kami serahkan kepada acara ini kepada moderator kita, Kak Yolanda Fitria. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, apakah ada suaranya teman-teman? Maaf. Sudah ada, Kak. Oke, mohon maaf ya tadi ada gangguan. Baik, terima kasih Kak Elisa ya. Sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman webinar terlebih dahulu ya. Terima kasih Elisa Mariana, ke Bekasi Beli Ayam Bakar. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, baik, Kak, Kak. baik. Kak. Luar biasa. Baik, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Giri Nur Pribadi STPMM selaku dosen pengampu mata kuliah TKM, serta Ibu Retno Wulandari selaku narasumber dan juga seluruh peserta webinar yang berbahagia. Saya Yolanda Fitria selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini ya teman-teman. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan dulu narasumber kita yang luar biasa ya. Beliau merupakan owner dari UMKM Frozen Food seperti itu. Kemudian beliau juga merupakan praktisi serta akademisi yang memiliki pengalaman profesional di berbagai bidang, mulai dari warehouse, accounting, sales, hingga menjabat sebagai senior sales engineer. Nah, dari sisi akademik, beliau ini merupakan lulusan Universitas Pelita Bangsa untuk jenjang sarjana manajemen, serta lulusan Universitas Mercu Buana pada jenjang magister manajemen. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Retno Wulandari. Dipersilakan Ibu Retno.
Pagi Pagi, halo Kak teman-teman Retno. Halo Ibu Retno. semua. Ya, senang sekali Apa rasanya saya bisa berjumpa dan satu frame kembali ya dengan Bu Retno karena sebelumnya juga sempat ikut webinar yang mana narasumbernya ini Bu Retno. Tadi saya sudah kabar? menyapa para peserta. Dengan Bu Retno sendiri bagaimana kabarnya? Halo? Halo, halo Bu Retno, apakah terdengar suara saya? Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, agak sedikit terputus-putus ya. Halo, jaringan di sana agak susah ya. Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana? Oh, sebenarnya suara saya terdengar tidak ya? Agak terputus-putus Bu Retno, Halo? terputus-putus. Iya, halo. Suaranya mohon maaf Bu Retno agak terputus-putus ini ya. Halo? Iya, halo. Halo. Oh iya. Oh, oh sebentar. Saya tidak belum. Halo Kak Retno, mohon maaf suaranya terputus-putus. Halo Bu Retno. Halo. Baik teman-teman, mohon maaf sepertinya narasumber kita ada kendala ya. Tolong untuk Kak Dori bisa tolong dihubungi untuk narasumber kita. Iya, iya, iya. Sebentar ya. Ya, baik, terima kasih. Halo, Halo Bu Retno. ya sudah terdengar kah? Sudah ini jauh lebih jelas ya. Stabil ya? Iya, sorry, Iya, router. sudah. eh, Ya, baik tidak apa-apa Bu Ya, Retno.
Sudah aman ya, Bu Retno? Sudah terdengar kah? Sudah terdengar. Sudah, Ibu. Stabil ya? Iya, sorry. Hmm. Iya, tidak apa-apa, Bu. Apakah sudah bisa Halo? dilanjut, Ibu Retno? Halo? Halo? Oh, Ya, sudah oke ya? ya sudah. Sudah bisa lanjut ya, Bu? Ya, boleh, boleh. Silakan. Ya, ya baik. Senang sekali ya saya bisa berjumpa lagi dan Ya, satu bisa. frame kembali dengan Bu Retno karena kemarin itu sempat ikut webinar juga yang mana narasumbernya itu Bu Retno seperti itu. Tadi saya sudah menyapa para peserta ya Bu Retno. Iya. Nah, untuk Bu Retno sendiri kabarnya hari ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Alhamdulillah baik juga, Bu. baik. Teman-teman Alhamdulillah baik gimana Bu. kabarnya? Baik Bu. Baik Ibu. Ya, eh, mungkin tanpa berlama-lama ya Bu ya, langsung saja ke sesi pemaparan materi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Retno. Terima kasih. Baik, saya izin share screen ya. Baik, saya izin. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat Ibu? Terlihat Ibu. Apakah Baik, sudah terlihat? sebelumnya saya Sudah sudah terlihat. Bu, maaf, suaranya belum masuk Bu ya? kalau ini udah belum? Nah, Nah, sudah masuk Ibu. udah masuk Bu. Oke, sudah ya. Saya ulang ya. Nah, baik Bu. Mungkin tadi Pak Giri belum mendengar. Yang saya hormati Pak Giri Nurpribandi STPMM selaku dosen pengampu yang kebetulan juga pernah mengajar di kelas saya juga dulu ya Pak Giri, apa kabar? Semoga selalu sehat panjang umur ya Pak. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh panitia serta rekan-rekan peserta yang luar biasa. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagi materi ya tentang pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam TQM, bagaimana membangun mutu yang berbasis kepuasan dan loyalitas itu sendiri. Oke.
Tanpa berlama-lama, kita bicara tentang TQM. Kenapa saya memilih topik ini? Bukan tanpa alasan ya, secara langsung tema ini sangat relevan dengan pekerjaan saya sebagai sales engineer di bidang industri air kompresor. Dalam industri, khususnya produk teknik kompresor sendiri, kualitas itu tidak hanya diukur dari spesifikasi mesin, tapi juga bagaimana performa, kemudian layanan purna jual yang mampu membuat pelayanan atau si customer ini menjadi titik utama dalam penilaian dari jangka panjang gitu. Nah, di era saat ini juga pelanggan itu bukan hanya sebagai pembeli, tapi juga mitra strategis karena kepuasan pelanggan juga menjadi kunci bagaimana terciptanya suatu loyalitas gitu ya. Nah, di sinilah konsep TQM atau Total Quality Management itu menjadi sangat penting karena bukan hanya menjadi tanggung jawab produksi yang selalu kita tahu bahwa biasanya mungkin TQM ini hanya berkaitan dengan quality control gitu ya, bagian produksi. Tapi sebenarnya ujung tombak dari penilaian suatu TQM ini adalah pelanggan itu sendiri gitu. Tadi untuk perkenalan sudah ya disampaikan dengan Kak Yolanda. Terima kasih. Ya memang sebelumnya saya merupakan alumni dari Pelita Bangsa ya teman-teman dari 2017, 2021. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Mercubuana, masih di manajemen bisnis juga. Oke, tujuan webinar kali ini saya berharap teman-teman tuh mampu memahami tentang evolusi konsep TQM, lalu memahami prinsip TQM, bagaimana memahami konsep pelanggan dalam total quality management tersebut, lalu memahami bagaimana kepuasan pelanggan itu didapatkan, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan bagaimana cara mengukur kepuasan. Lalu yang terakhir adalah menganalisis TQM di dalam pendukung kepuasan pelanggan melalui studi kasus yang nanti saya akan sampaikan. Baik, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan tokoh besar dunia kualitas yaitu Bapak Joseph M. Juran, di mana mengatakan bahwa quality does not happen by accident. It must be planned. Ya, jadi segala sesuatu yang kita hasilkan bukan berarti itu tanpa sebuah kesalahan gitu ya, tapi jangan berhenti dari kesalahan itu untuk tetap menuju kualitas yang lebih baik gitu. Bagaimana ia mendefinisikan manajemen kualitas itu melalui trilogi Juran yang terdiri dari perencanaan kualitas, kemudian pengendalian kualitas dan peningkatan kualitas. Jadi TQM sendiri adalah pendekatan manajemen menyeluruh yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan di seluruh aspek organisasi dengan tujuan utama yaitu adalah kepuasan pelanggan sendiri. Lalu bagaimana sih dengan konsep yang sudah dialami oleh TQM itu kan melalui evolusi ya dari tahun ke tahun, abad ke abad, era ke era. Bagaimana era yang pertama itu adalah inspection product oriental era, di mana dimulai pada sekitar kurang lebih tahun 1900-an sampai dengan 1940, di mana tempat pelanggan itu masih pasif ya teman-teman. Kepuasan pelanggan juga belum menjadi tujuan utama suatu perusahaan gitu. Mereka hanya menciptakan produk, kemudian menjual tanpa tahu bahwa produknya itu diterima dengan baik kah, atau sudah memberikan kepuasan kepada customer kah gitu. Lalu menuju ke era statistical quality control (SQC) dimulai pada kurang lebih di tahun 1940 sampai dengan 1960, di mana posisi pelanggan mulai didengar nih teman-teman, tapi sayangnya belum terlalu dilibatkan di dalam konsep perusahaan gitu. Jadi mereka juga suatu perusahaan itu hanya mulai mendengarkan tetapi belum dilibatkan. Istilahnya seperti ini. Oke, saya mempunyai beli barang nih gitu, cuman kurang bagus, tapi tidak ditanya lebih lanjut kurang bagusnya di bagian apa, terus yang diinginkan itu misalnya seperti apa gitu. Lalu di era tahun 1960 sampai dengan 1980, di mana quality assurance dan customer satisfaction, di mana posisi pelanggan itu menjadi tolak ukur untuk kualitas
untuk suatu kualitas ya. Kemudian kepuasan pelanggan sudah mulai diukur atau didengar. Lalu di 1980 sampai dengan 2000, disinilah kita mengenal istilah TQM ya, atau Total Quality Management, di mana posisi pelanggan sebagai pusat strategi, kepuasan, dan loyalitas itu menjadi target utama suatu perusahaan. Lalu dari tahun 2000-an berkembanglah sampai dengan sekarang, di mana customer centric and experience based quality itu menjadi suatu yang prioritas ya, di mana pelanggan itu menjadi co-creator nilai dan loyalitas emosi pelanggan itu jadi indikator utama. Misalnya contohnya seperti apa ya, saat ini kita berkembang di dunia AI yang intelijen ya, sangat pesat, kemudian penjualan juga sekarang menjadi co-creator itu maksudnya seperti apa? Misalnya katakanlah seperti TikTok ya teman-teman, penjual TikTok itu langsung berinteraksi dengan pembeli dengan customer-nya. Nah, disinilah customer itu bertindak sebagai co-creator, mempunyai nilai serta dilibatkan emosi pelanggannya saat misalnya live streaming gitu. Nah, setelah kita memahami beberapa evolusi konsep TQM dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang, apa sih sebenarnya prinsip-prinsip dari TQM? Nah, di sini kita belajar tentang prinsip TQM dasar ya. TQM itu fokusnya kan pada pelanggan. Pelanggan itu titik utamanya. Artinya kualitas itu ditentukan bukan oleh perusahaan, tetapi oleh pelanggan ketika kebutuhan dan harapan pelanggan itu terpenuhi, teman-teman. Maka kualitas itu akan tercapai. Oleh karena itu, suara pelanggan menjadi input utama dalam setiap perbaikan. Lalu kepemimpinan nih, kepemimpinan manajemen puncaknya itu harus benar-benar memiliki peran strategis di mana untuk mengarahkan bagaimana menetapkan visi budaya mutu karena tanpa adanya komitmen kepemimpinan yang mempunyai leadership yang baik gitu, untuk upaya meningkatkan kualitas itu akan sangat sulit gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah mempunyai kepemimpinan yang baik, kemudian berkualitas, bagaimana keterlibatan seluruh karyawan ini juga sangat menentukan gitu, karena tanggung jawab quality control atau misalnya QM itu tidak hanya sebeberapa orang yang hanya di bagian leader atau manajemen, tapi keseluruhan dari karyawan tersebut. Setiap individu itu memiliki potensi berkontribusi terhadap mutu suatu hasil akhir ya teman-teman. Lalu pendekatan proses ini DKO melihat hasilnya itu harus dibedakan nih, terkelola dengan baik. Perusahaan perlu memahami alur kerjanya mulai dari mana, kemudian harus kemana, kemudian mengendalikan proses itu untuk mencegah suatu kejadiannya kesalahan gitu. Jadi ada alurnya. Lalu kemudian ada perbaikan berkelanjutan ya, seperti yang kita sering dengar misalnya untuk Kaizen gitu. Perbaikan kelanjutan ini berproses itu harus benar-benar sistematis dan selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik, ini berevolusi, mendengarkan keluhan bukan hanya dari pelanggan juga, tetapi juga dari internal, misalnya dari bidang strategi, misalnya ke pemasaran, atau misalnya dari bagian rekrutmen, itu harus saling bersinergi. Lalu keputusan berbasis data ini diambil berdasarkan data gitu, bukan diambil dari asumsi. Jadi hanya mengira-ngira, tapi berupa data, statistik yang dianalisa, kemudian ada indikator kerja yang terukur. Misalnya katakanlah sekarang KPI seperti itu ya. Kemudian indikator dari kepuasan pelanggan yang melalui survei. Lalu dilanjutkan dengan hubungan saling menguntungkan dengan para pemasok gitu ya, atau vendor lah gitu. Pemasok dipandang sebagai mitra strategis karena berperan penting juga menjaga kontribusi nih untuk memasok suatu mutu produk dan layanan. Lalu melalui penerapan prinsip-prinsip tadi TQM ini, organisasi itu diharapkan mampu gitu ya meningkatkan kualitasnya, kemudian efisiensinya, proses, serta membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Dengan memahami dan
menerapkan gitu prinsip-prinsip dari TQM ini secara konsisten, kualitas itu bukan lagi menjadi target jangka pendek gitu teman-teman, tapi akan menjadi tolak ukur satu perusahaan untuk terus berkembang di jangka panjang gitu. Setelah kita tahu ada prinsip-prinsip dari TQM, sekarang kita mengerti apa sih pelanggan dalam TQM itu apa sih konsepnya. Nah, dalam TQM sendiri konsep pelanggan adalah pusat dari utamanya seperti tadi prinsip itu di bagian utama. Nomor satu adalah pelanggan sebagai konsen utamanya. Perusahaan harus memahami, memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi pelanggan itu sendiri, baik pelanggan internal dan eksternal. Nanti saya akan jelaskan di next slide apa itu pelanggan internal dan eksternal melalui perbaikan berkelanjutan. Ya, karena kepuasan mereka adalah tolak ukur utama bagaimana keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi itu berjalan. Pelanggan juga menentukan suatu kualitas unit atau produk gitu, sehingga segala proses bisnis diarahkan untuk memberikan nilai terbaik bagi mereka atau perusahaan untuk mendorong loyalitas dan pembelian ulang. Nah, kalau misalnya pelanggan sudah loyal, kemudian sering melakukan transaksi pembelian ulang, nah inilah salah satu yang diinginkan perusahaan untuk terus berkembang ya teman-teman. Lalu apa sih konsep kunci konsep pelanggan dalam TQM sendiri? Jadi konsepnya itu tadi seperti yang sering tadi saya jelaskan bahwa salah satunya itu prioritas utama itu adalah pelanggan ya. Nah, kenapa pelanggan itu menjadikan penentu gitu atau prioritas utama kualitas itu baik atau tidak karena ya memang yang menggunakan produk itu adalah si pelanggan gitu kan. Nah, perusahaan boleh memilih standar gitu kan internal yang tinggi namun tidak sesuai nih misalnya dengan kebutuhan dan harapan pelanggan maka kualitas tersebut bisa dikatakan sangat rendah gitu ya. Namun jika perusahaan itu mempunyai produk yang mungkin standar dari perusahaan itu biasa aja, ternyata nyampe nih ke pelanggan itu dengan ekspektasi yang tinggi, maka bisa dikatakan bahwa kualitas produk tersebut baik gitu. Lalu ini tadi jenis pelanggan ya, jenis pelanggan itu ada dua yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, siapa sih pelanggan internal tersebut? Pelanggan internal itu misalnya adalah pihak-pihak yang menerima hasil gitu ya dari bagian lain. Katakanlah misalnya bagian produksi itu pelanggan internalnya adalah quality control kalau dalam perusahaan gitu ya. Lalu ada bagian gudang, pelanggan internalnya adalah bagian industri, distribusi, sorry. Terus kemudian bagian administrasi, pelanggan internalnya yaitu manajemen dari top level manajemen sampai dengan manajemen bawah. Kemudian ada HR recruitment, pelanggan internalnya yaitu seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Lalu untuk pelanggan eksternal sendiri, itu adalah pelanggan yang berasal dari luar organisasi atau yang menggunakan produk atau jasa secara langsung gitu ya, atau customer gitu. Nah, contohnya siapa? Ya pasti konsumen akhir seperti user, kemudian distributor, agen, kemudian perusahaan klien, mitra bisnis. Nah, pelanggan eksternal ini menjadi fokus utama juga karena menentukan keberlangsungan perusahaan, memberikan pendapatan, kemudian juga mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Kepuasan pelanggan eksternal sendiri itu sangat mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan perusahaan karena dia yang berhak untuk menilai bahwa produk ini berkualitas atau tidak, layak atau tidak, baik digunakan untuk repeat order atau tidak, gitu ya. Lalu definisi kualitas dalam perspektif pelanggan. Dalam TQM sendiri, kualitas itu didefinisikan sebagai kesesuaian terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Maksudnya gimana? Kualitas ya bukan hanya tentang produk ini bebas cacat gitu ya, tetapi juga mencakup aspek pelayanannya. Setelah mendapatkan produk, pasti pelanggan ingin mendapatkan after sales gitu yang baik gitu kan. Kemudian misalnya setelah beli, mendapatkan ketepatan waktu, kapan barang itu bisa digunakan, diantar gitu. Lalu keandalan, bagaimana keandalan produk itu dapat sesuai dengan ekspektasi pelanggan sebelum mereka melakukan pembelian gitu. Serta bagaimana pengalaman dari customer ini secara keseluruhan. Lalu bagaimana peningkatan berkelanjutan itu berbasis pelanggan
karena kebutuhan pelanggan itu terus bergerak, maka total quality management juga menentukan pentingnya perbaikan kelanjutan ya atau continuous improvement, umpan balik dari pelanggan, kemudian mendengarkan keluhan, terus kemudian mempunyai riwayat kepuasan pelanggan melalui pendekatan. Misalnya kalau sekarang kita sering lihat kita membeli makanan itu aja kadang harus ada review gitu kan. Kita membeli suatu produk di Shopee atau di online shop, biasanya kita diiming-imingi atau mendapatkan gift berupa koin apabila kita bisa mengulas produk tersebut gitu ya. Bahkan pernah ada satu kejadian case gitu ya bahwa misalnya waktu itu saya melakukan pembelian memang barang itu bisa dikatakan di luar ekspektasi yang saya harapkan gitu kan. Saya memberikan bintang 2 lalu kemudian tokonya mengecat saya bahwa Bu bisa nggak bintangnya itu diganti menjadi 5 dengan iming-iming mungkin nanti saya kasih voucher pulsa gitu ya misalnya 10.000. Nah, banyak sekali sekarang bagaimana perusahaan itu mencoba untuk mendapatkan review sebaik-baiknya dari pelanggan. Di sini benar-benar TQM itu melakukan prioritas pelanggan atau penilaian itu di atas dari semua rangkaian kegiatan perusahaan gitu ya. Lalu apa sih gunanya seperti itu ya? Pasti untuk hubungan jangka panjang gitu ya. Kalau untuk hubungan jangka panjangnya baik, bagaimana kita dapat juga mengetahui tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan ketika mendapatkan review dari pelanggan, misalnya berupa bintang 5 gitu, atau misalnya pengalaman pelanggan selama menggunakan produk, wah produknya bagus, atau wah jasa pelayanan hotelnya keren nih gitu. Nah itulah tadi kunci konsep pelanggan dalam total quality management. Lalu kita akan memahami nih bagaimana kepuasan pelanggan dalam TQM. Di sini kita bisa lihat kepuasan pelanggan itu merupakan persepsi dari kinerja sama dengan persepsi kinerja dikurangi harapan. Nah, kalau misalnya persepsi harapannya itu lebih besar kan daripada ya produknya, maka puas gitu. Kalau persepsi harapannya itu lebih besar berarti sangat puas. Kemudian kalau misalnya lebih kecil itu berarti tidak puas ya. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan tolak ukur gitu ya dalam kepuasan pelanggan tersebut gitu. Ya, misalnya konsep ini menunjukkan bahwa kepuasan itu bukan hanya meningkatkan suatu kinerja juga, tetapi juga memahami dan mengelola harapan pelanggan ini. Harapannya tuh harus lebih tinggi gitu kan, persepsinya gitu kan, harapannya itu harus lebih rendah daripada persepsi kinerjanya. Misalnya saya beli katakanlah earphone gitu ya, saya berharap bahwa earphone-nya dengan harga yang saya beli itu lebih bagus gitu. Ternyata setelah datang barangnya itu tidak sesuai dari harapan saya gitu kan. Ternyata persepsi kerjanya itu barangnya ternyata menurut saya mahal nih dengan spesifikasi yang seperti ini, dengan kualitas yang seperti ini. Nah, itu berarti pelanggan itu sangat tidak puas. Nah, dalam konteks TQM ini, rumus ini menegaskan bahwa organisasi tidak hanya harus meningkatkan kerja, tapi juga mengelola harapan pelanggan secara realistis gitu, agar tercipta kepuasan dan loyalitas jangka panjang. Lalu bagaimana sih kita memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Nah, selanjutnya tentang faktor-faktor ini dalam QM kepuasan pelanggan itu dipengaruhi beberapa faktor utamanya, yaitu faktor utama yang pertama adalah kualitas produk dan jasa, bagaimana kesesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan dan standar mutu itu terpenuhi di perspektif pelanggan. Kemudian kualitas pelayanan ya berupa keramahan, kemudian kecepatan, ketepatan melayani pelanggan itu juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari kepuasan pelanggan tersebut gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita membeli sesuatu tuh pelayanannya cepat, ramah gitu kan. Terus bagaimana harga juga mempengaruhi kesesuaian di sini. Pelanggan tidak juga mencari harga murah nih teman-teman. Kadang juga keseimbangan antara harga yang dibayarkan dan manfaat yang diterima. Nah, ketika nilai yang dirasakan tuh sebanding gitu kan, atau lebih tinggi dari harganya, nah kepuasan pelanggan ini pasti akan meningkat. Katakanlah misalnya kalau saya adalah sales industrial gitu ya, sering sekali meeting dengan perusahaan-perusahaan gitu. Kadang juga
ada yang menurut saya perusahaannya besar nih, bagus gitu kan, atau punya PMA gitu kan. Standar saya mungkin dia membutuhkan kompresor dengan spek yang luar biasa nih, kualitas bagus gitu. Ternyata mungkin yang dia butuhkan hanya tidak apa-apa misalnya harga murah, yang penting dapat dipakai gitu. Tapi berbanding terbalik misalnya saya datang atau visit di perusahaan-perusahaan lokal ya punya orang Indonesia gitu kan yang mungkin perusahaannya tidak terlalu besar. Ternyata mereka mungkin malah lebih menginginkan produk dan kualitas yang lebih bagus gitu walaupun dengan harga yang mahal. Jadi kadang harga ini menentukan bagaimana manfaat yang diterima. Yang penting adalah bagaimana harga itu mencerminkan suatu kualitas. Jadi ketika pelanggan membayarkan sesuatu itu bisa berekspektasi bahwa harga yang dibayarkan itu tidak percuma gitu untuk yang apa keuntungan yang mereka dapatkan dari menggunakan barang tersebut. Lalu ketepatan waktu ya, bagaimana ketepatan waktu itu menjadi hal yang sangat krusial gitu untuk suatu perusahaan menjaga loyalitas pelanggan dan kepuasan. Lalu pengalaman dari pelanggan untuk menggunakan produk kita nih seluruhan dari sebelum membeli, misalnya dari awal negosiasi, kemudian saat sudah membeli, kemudian menerima barang tepat waktu, lalu ada after sales, bagaimana pengalaman tersebut merupakan salah satu juga yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lalu citra dan reputasi perusahaan yaitu merupakan satu persepsi lah dari pelanggan terhadap kredibilitas dan kepercayaan perusahaan. Selain itu juga komunikasi dan informasi yang jelas, transparansi gitu ya. Kemudian komunikasi itu juga sangat menentukan sekali ya teman-teman untuk keberlangsungan total quality management untuk bagaimana menumbuhkan suatu kepuasan pada pelanggan gitu. Jadi setelah beli nggak pernah komunikasi nih, dihubungi susah ketika ada trouble atau apa, itu sangat susah dikomunikasikan. Nah, ini juga akan mempengaruhi penilaian buruk kepada perusahaan. Kemudian keandalan dan konsisten di mana kualitas dan pelayanan itu dapat stabil dari waktu ke waktu. Setelah itu dalam mengukur kepuasan pelanggan sendiri itu ada survei kepuasan ini yang kita sering lihat juga ya selama ini kalau misalnya di online shop gitu. Bolehkah kasih reviewnya gitu kan. Kemudian juga mohon kritik dan saran. Biasanya ada kotak saran. Sampai sekarang sih masih ada ya beberapa restoran misalnya atau hotel yang menyediakan kotak saran atau bahkan perusahaan gitu. Biasanya saya datang dari perusahaan ke perusahaan dari satu tuh masih tersedia kotak kritik dan saran. Lalu kemudian ada juga survei kepuasan melalui mystery shopper ya, di mana dia itu menggunakan pihak luar atau pihak tertentu untuk menilai suatu kualitas pelayanan gitu. Misalnya katakanlah ada beberapa case untuk satu buah restoran misalnya. Dia menggunakan jasa nih Mr. Shopper untuk melakukan pembelian, kemudian review cek bagaimana sih pelayanan karyawan mereka itu ketika melayani customer gitu kan saat di restoran gitu. Nah, karena mystery shopper ini akan lebih jujur dan akan lebih by data gitu. Semua yang dilakukan itu adalah bukan semata-mata hanya menjadi seorang pelanggan, tapi dia juga menjadi seorang ahli yang diutus oleh perusahaan untuk menilai bagaimana sih pelayanan mereka gitu kan di mata customer. Lalu kemudian juga ada Customer Satisfaction Index atau CSI ya, bagaimana untuk menghitung indeks kepuasan pelanggan itu secara kumulatif berdasarkan bobot atau skor penilai pelanggan biasanya melalui kuesioner kayak gitu ya teman-teman. Lalu ada customer retention yaitu mengukur kepuasan itu melalui indikator yang tidak langsung seperti tingkat pembelian ulang. Kalau misalnya ada satu customer, misalnya saya satu customer, ternyata belum ada 1 tahun nih sudah repeat order lagi air kompresor. Nah di sini saya sudah bisa memasukkan beliau kepada di kolom misalnya hot customer gitu kan atau loyalty customer karena mereka sudah melakukan pembelian misalnya kedua, ketiga bahwa mereka meyakini bahwa produk yang saya jual itu kualitasnya bagus gitu karena bagaimana dunia industri itu sangat banyak sekali ya kompetitornya. Jadi ketika customer sudah repeat order, di situ bisa dikatakan mereka layak untuk mendapatkan suatu julukan loyal customer gitu ya. Lalu yang terakhir adalah serve call model di mana
Di sini tuh mengukur pelanggan itu melalui 5 dimensi, yaitu tangible, kemudian reliability, responsive, assurance, empathy. Apa sih tangible itu? Ya bukti fisik gitu ya. Kalau misalnya penilaiannya itu berupa fasilitasnya, misalnya peralatan, penampilan karyawannya, kemudian kalau empathy itu ya andalan ketepatan layanan lah ya, konsisten seperti itu, langsung keakuratan dari produk tersebut gitu. Lalu kalau asuransi itu jaminan bagaimana kompetensi karyawan itu baik, kemudian attitude, kesopanan, rasa aman dan percaya gitu. Lalu responsif gitu, daya tanggapnya itu bagus, kecepatan pelayanannya bagus, after sales-nya bagus, kemudian juga mampu membantu pelanggan untuk menjelaskan apa kebutuhan customer tersebut. Lalu ada empathy di mana perusahaan itu dapat memperhatikan individual, komunikasi yang baik gitu kan, mempunyai pemahaman dari kebutuhan pelanggan itu sesuai perspektif yang bagus, yang bisa diandalkan. Lalu eh, setelah kita mengetahui bagaimana mengukur kepuasan pelanggan, kita akan tahu cara menilai suatu kasus melalui studi kasus. Nah, di sini saya mencontohkan studi kasus di perusahaan saya sendiri, perusahaan tempat saya bekerja ya, yaitu Sak Air Kompresor. Nah, sebenarnya disclaimer dulu bahwa Sak Air Kompresor ini adalah perusahaan kompresor satu-satunya di Indonesia yang TKDN, atau perusahaan yang satu-satunya yang membuat air kompresor ya di Indonesia, tetapi hanya untuk tipe piston, sedangkan untuk tipe skru sendiri kita masih impor. Eh, Lalu untuk air kompresor sendiri ini berdiri sudah dari tahun 1984 ya teman-teman. Bagaimana bisa kita menilai dari tahun 1984 ke 2026 ini masih ada gitu dan berkembang sangat pesat. Nah, dari sini kita bisa melihat mungkin TQM-nya juga berjalan dengan sangat baik, didukung oleh semua karyawan juga yang kompeten gitu kan. Nah, di sini ada beberapa masalah yang bisa kita telisik ya, alur masalahnya untuk perbaikan TQM, yaitu keluhan pelanggan nih, misalnya terlambat kirim. Kalau dari dunia industrial gitu ya, apalagi air kompresor, mungkin kalau untuk yang piston yang kita rakit sendiri atau kita buat sendiri, untuk keterlambatan pengiriman masih bisa kita minimalisir gitu ya. Tetapi untuk produk-produk yang kita datangkan dari luar negeri, misalnya dari China, kita kan memang vendornya dari China ya, ada keterlambatan kirim gitu kan dari China-nya. Nah, itu juga akan mengaruhi keterlambatan kirim ke perusahaan gitu kan, ke user nanti yang di Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu keluhan pelanggan yang lumayan gitu yang sering saya dapatkan karena saya sebagai senior sales. Lalu misalnya keterlambatan service gini. Mungkin uh, kalau after sales kita mempunyai banyak after sales gitu ya, teknisi gitu. Cuman di Indonesia sendiri kita sering sekali menemui kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi. Katakanlah perjalanannya tiba-tiba macet parah seperti itu, sehingga servisnya ini terhalang gitu, terhambat waktu yang tadinya harus dijanjikan, misalnya katakanlah jam 10 pagi jadi jam 12. Nah, itu menjadi suatu keluhan pelanggan juga yang harus kita perbaiki dari segi manajemen waktu. Lalu pengukuran kepuasan sendiri yang tadi saya sampaikan dengan metode serkual ya, ada tadi empati, assurance, terus responsif dan sebagainya. Kita setelah mengukur dari kepuasan itu, kita identifikasi nih gapnya di mana sih, yaitu ada di reliability, kemudian responsifnya rendah. Nah, sekarang kita analisis lagi ke akar masalahnya. Ternyata mungkin SOP-nya belum standar, jadi SOP itu um, sudah ada gitu ya, cuma mungkin dijalankannya tuh masih setengah-setengah gitu. Terus kemudian ada koordinasi yang lemah, mungkin ada leadership yang masih nanggung gitu kan. Kalau ngomong ke teman atau ke after sales atau ke teknisi kurang enak nih gitu kan kalau nyuruh-nyuruh atau seperti apa. Jadi koordinasinya itu masih lemah, misalnya mempunyai jiwa leadershipnya masih kurang gitu ya.
dan SDM yang belum terlatih di bidang layanan atau kurang gitu. Nah, tindakannya apa nih untuk perbaikan TQM? Nah, standarisasi lah pasti ya. Jadi SOP yang sudah ditetapkan harus benar-benar dijalankan gitu sesuai standar gitu. Jangan kadang yang satu dijalankan, kadang dua bisa dinego-nego, kayak gitu. Tidak boleh sih sebenarnya, harus benar-benar standar dengan SOP. Lalu after sales ya harus mempunyai after sales yang khusus di bidangnya gitu kan. Jadi lebih cepat penanganannya karena adanya pelatihan layanan. Lalu evaluasi dan monitoringnya ya survei ulang gitu kan melalui Circle atau CSA. Kemudian kalau untuk CSI sendiri, sorry teman-teman, bisa di-compare dengan Circle tadi. Lalu hasilnya kepuasan pelanggan akan meningkat gitu ya. Oke, kalau tadi kita melalui survei ulang sirkular itu bisa tangible itu misalnya fasilitas produknya tuh modern, misalnya mesinnya canggih, namun masih nih pakai manual book yang belum dikemas secara rapi dan informatifnya kurang gitu kan. Lalu kalau misalnya reliability-nya, kualitas produknya itu mungkin stabil ya, sesuai sama spesifikasi yang ada, tetapi ya itu tadi pengirimannya sering tidak tepat waktu ya. Ini belum lama sih kejadian teman-teman, ada satu perusahaan Korea juga gitu kan. Kira-kira bulan bisa kirim kompresor kapan nih? Waduh, saya nggak bisa janji Mister gitu kan. Misalnya nggak bisa, saya maunya harus tepat. Ibu harus janji sama saya katakanlah tanggal 20 Desember nih sebelum Natal unit itu harus sampai gitu kan. Saya usahakan deh nggak bisa, harus harus tanggal 20. Jadi kadang saya tantangannya dalam bertemu dengan customer yang harus tepat gitu ya, deadline-nya itu tidak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi ya oke lah, saya koordinasi nih, saya nggak bisa ambil keputusan sendiri. Nah, disitulah gunanya TQM ya, komunikasi antar seluruh karyawan dari pihak lini sampai top gitu. Saya berkoordinasi dengan bagian gudang, bagian importir dan lain-lain sampai oke, kita fix nih menyetujui bahwa unit kompresor itu bisa datang tanggal 20 sebelum Natal. Ternyata seperti yang kita telah lihat alur permasalahan ini teman-teman, barang itu tidak sampai di Indonesia tanggal 20. Ya, ini termasuk dalam keluhan pelanggan kan, bagaimana terlambat pengiriman itu sangat berdampak. Nah, eh, tapi itu bukan suatu masalah yang tanpa penyelesaian ya. Bagaimana seorang sales di sini tantangannya adalah tetap menjaga kepuasan dan loyalitas customer itu tetap dijaga gitu. Untuk apa namanya, kepercayaannya juga terjaga. Nah, dari sini saya komunikasikan dengan customer bahwa, oh sorry Mister, ini tidak bisa datang tanggal 20, bukan karena keterlambatan di produksi, tetapi memang dari cuaca buruk juga mempengaruhi keterlambatan pengiriman, mungkin di perjalanan gitu ya, menggunakan kapal, kemudian di bagian bea cukai, melalui proses yang lumayan panjang. Akhirnya karena tadi komunikasinya itu baik gitu kan, bisa dimengerti oleh customer, dan mereka juga tahu bagaimana prosesnya. Akhirnya di situ saya juga bernegosiasi bahwa oke, karena keterlambatan ini saya akan memberikan sesuatu yang lebih, misalnya katakanlah gift gitu kan, saya tambahin deh Mister untuk permintaan maaf saya, misalnya satu buah auto drain atau satu unit micron filter seperti itu. Jadi customer mungkin oke dirugikan secara waktu yang sudah ditetapkan, tapi dengan negosiasi yang baik, kemudian penyampaian yang baik, dan istilahnya kayak kita memberikan beliau itu suatu apresiasi karena telah mau menunggu gitu ya. Jadi di sini keterlibatan pelanggan sangat diutamakan oleh perusahaan set kompresor. Ya, itu untuk meningkatkan kepuasan dari ulasan gitu ya. Semoga misalnya untuk penggunaan ke depannya itu bisa repeat order seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi sequelnya. Kesimpulannya di sini bahwa pengukuran kepuasan pelanggan dalam TQM tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi ya, tetapi juga menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan dan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Bagaimana organisasi yang sukses bukan yang paling besar, tetapi yang paling mampu memahami dan memuaskan kebutuhan pelanggan.
Materi sudah kita bahas semua ya. Sekarang teman-teman bisa berdiskusi atau kita bisa sharing pengalaman teman-teman. Mungkin di sini ada yang kerja juga sebagai quality control atau misalnya juga sebagai sales atau misalnya sebagai HRD. Karena semua jabatan yang ada di perusahaan itu sangat bertanggung jawab terhadap total quality suatu perusahaan tersebut. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Yolanda, silakan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Retno atas pemaparan materi yang sangat menarik dan pastinya akan menambah wawasan kita semua ya. Ini khususnya mengenai pentingnya pengukuran kepuasan pelanggan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan di dalam TQM. Baik teman-teman, selanjutnya ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand ataupun bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Dipersilakan teman-teman. Kita bisa analisis bagaimana kita bisa membedakan Kita kasih waktu ya. analisis ini sesuatu yang pakai misalkan analisis datanya atau sistem analisis. Mungkin ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Dorik ya. Pertanyaannya Kak Dorik, menurut Ibu, seberapa penting sih penerapan total quality management dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di perusahaan seperti Sharp Air Compressor? Mungkin Mau langsung atau bagaimana? mau langsung saya jawab atau tunggu yang lain? Sepertinya boleh sambil jawab aja, Bu. Oke, langsung saya jawab ya. Kalau kepuasan pelanggan dalam TQM ya, kalau misalnya dibilang seperti perusahaan shock air compressor, mungkin tidak hanya untuk perusahaan shock kompresor, bahkan perusahaan UMKM yang kecil pun menempatkan kepuasan pelanggan itu di prioritas utama untuk TQM ya, karena dari semua lini proses, dari kita pembelian bahan material, kemudian produksi, kemudian kita package barang tersebut, kemudian memasarkan sampai terjual di tangan pelanggan, tujuan utamanya adalah satu, yaitu adalah kepuasan. Karena apa? Kepuasan dibilang poin utama, atau misalnya katakanlah kalau di sebuah suatu sinetron atau misalnya buku atau cerita, itu adalah tokoh utamanya, karena dari kepuasan pelanggan inilah perusahaan mendapatkan benefit gitu ya. Perusahaan bisa menjual produk kemudian mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, di situ bisa menjadikan ladang sebagai perusahaan tetap bertahan di jangka panjang gitu, tidak hanya sebentar tapi panjang. Beda cerita ketika TQM ini tidak menempatkan kepuasan pelanggan di poin utama atau toko utamanya, katakanlah hanya fokus kepada kualitasnya nih, kualitinya gitu kan. Tetapi kepuasan pelanggan tidak didengar, bagaimana kualitas produknya bagus, katakanlah seperti itu. Tetapi ketika mendapatkan komplainan atau misalnya memanggil untuk atau salesnya kompresor gitu ya, misalnya saya jual nih, unit saya bagus, kualitasnya bagus, tetapi pelayanannya tidak bagus. Nah, itu kan saling berhubungan. Bagaimana ketika mempunyai unit bagus tetapi kualitasnya tidak, after salesnya tidak bagus, ini akan sangat berpengaruh untuk loyalitas ke depannya. Mungkin puas di awal karena kualitasnya bagus, tetapi loyalitasnya tidak terbentuk karena salah satu kecacatan yaitu di layanan atau pernah jualnya. Gitu. Seperti itu sih Mas Dorik. Jadi kalau meningkatkan kepuasan pelanggan itu adalah hal yang sangat utama di TQM, apalagi di perusahaan shock air compressor. Karena kan kalau air compressor sendiri itu bukan makanan atau pakaian yang bisa kita misalnya makan habis gitu ya. Itu kan ada berupa mesin yang lifetime-nya itu bisa tahun-tahunan gitu, bahkan puluhan tahun. Jadi ketika membeli barang
dengan kualitas yang standar tetapi dengan purna jual yang sangat baik. Nah, itu menjadi poin utama kita mendapatkan kepuasan pelanggan. Tetapi dengan kualitas yang baik tanpa purna jual yang baik itu juga tidak akan mendapatkan kepuasan pelanggan atau minimal tidak mendapatkan loyalitas. Mungkin puasnya dapat tapi loyalitas pelanggannya kita nggak dapat. Gitu sih Mas Dori. Ada Oke, baik. teman-teman yang lain? Ya, terima kasih Kak Retno. Untuk Kak Dorik, bagaimana Kak? Apakah sudah cukup? Oke, mungkin cukup ya. Ibu, kalau ini sambil nunggu yang lain, saya boleh mengajukan pertanyaan? Boleh, silahkan Mbak Yolanda. Ya, baik. Kita pernah Gini, di kelas apa ya barangnya? pada waktu itu pemasaran internasional. Oh, oke, pemasaran internasional ya. Iya, betul. Gini Bu Retno, sebagai sales ya, sekarang Bu Retno sebagai sales, saya katakan sales itu yang menjembatani antara customer dengan pihak internal. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya Bu Retno ini bisa mengatasi jika ada kendala, misalkan nih dari internal nih, baik dari produksinya, baik distribusinya ya, maksudnya kayak dari kualitinya juga dari produk tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya itu, sedangkan kan bisa dikatakan ya itu tuh tidak masuk ranah kita sebagai sales gitu kan. Nah, mungkin kita bisa kasih pengertian ke konsumen seperti itu, kayak yang tadi disampaikan kalau misalnya distribusinya lambat ya bisa disampaikan oh kendalanya begini 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 gitu. Nah, kalau misalkan di situ konsumen oke bisa memaklumi, tapi di satu sisi kan pasti ada sesuatu hal yang oh ini tidak sesuai ekspektasi. Nah, bagaimana Bu Retno itu bisa mengatasi itu? Oke, Gitu. saya langsung jawab ya Mbak Yolanda. Ya, boleh. Kebetulan ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan memang relate banget sama saya di lapangan, sering banget lumayan terjadi gitu Iya, ya. betul. Karena kan kita kalau misalnya sales industrial saya sendiri itu tidak hanya Iya. berhubungan sama satu orang, katakanlah kalau misalnya penjual Iya. ketoprak ya antara penjual ketoprak sama yang makan ketoprak gitu kan. Iya, Tapi kalau betul. sales industrial ini ketika berhubungan sangat-sangat rumit. Jadi Iya, mungkin ketika langsung dengan ownernya atau dari ownernya ke bawah, lalu kemudian betul dengan sekali. manajer teknisinya, kemudian teknisinya sangat banyak sekali bagian yang terlibat oleh saya sendiri seorang sales. Jadi saya sales tidak hanya berhubungan sama satu user nih, bisa banyak misalnya mungkin dari Betul. itu tadi saya bilang mulai dari user, kemudian dari teknisinya, kemudian dari direktur, kemudian sampai ke owner, bahkan kita pernah sampai di top leadernya gitulah. Jadi ketika kita mendapat gitu sebuah trouble atau masalah di misalnya kalau tadi kan pengiriman sudah saya jelaskan ya, nah, misalnya trouble-nya adalah kualitas katakanlah gitu kan yang tadi Iya. Mbak Yolanda misalnya speknya nggak sesuai nih seperti Iya, yang betul. diminta gitu kan. Biasanya customer, loh Bu, saya kan mintanya katakannya 10 bar. Kok ini yang datang kompresornya 8 bar ya? Berarti kan kurang 2 bar gitu kan. Bagaimana cara saya menjelaskan atau misalnya lebih dari 8 ke 10 untuk spesifikasi kompresor ini juga baru kejadian gitu kan. Setelah PO si owner ini baru nanya gitu lah, Bu, saya kebutuhannya kan 10 bar. Kenapa Ibu kasih penawaran saya spesifikasinya 8 bar gitu kan. Langsung ini, wah, saya juga waktu itu juga kesalahannya sebenarnya bukan dari spesifikasi kompresornya, tapi saya salah dalam membuat penawaran. Nah, di situ kan gunanya TQM juga kan, saya berkomunikasi juga dengan bagian QC gitu kan, bener nggak sih spesifikasi yang mesin ini itu 8 bar atau 10 bar karena user itu Iya. maunya yang 10 bar gitu. Nah, dari sini komunikasi alur TQM ini menjelaskan bahwa si gudang bilang, oh Bu, ini 8 bar masih bisa di-up ke 10 bar, jadi untuk spesifikasinya masih oke. Bagaimana cuman Ibu nanti nyampeinnya ke customer bahwa nameplate-nya ini 8 bar, apakah mau diganti dengan 10 bar, karena spesifikasi kompresor ini masih bisa up untuk ke 10 bar. Nah, dari situlah saya ada informasi juga kepada user kan, kepada
owner tersebut bahwa, oh sorry Pak Husin, ternyata ini masih bisa untuk up ke 10 bar. Jadi untuk spesifikasi yang Bapak minta itu sesuai seperti itu kan. Oh jadi bisa ya gitu 10 bar fix ya Bu ya. Nah dari kata itu kita juga harus mengedukasi customer tentang produk knowledge tersebut. Kenapa bisa 8 ke 10 gitu kan. Soalnya mungkin ada ketidakpercayaan juga kan. Rasa worry gini, rasa takut sama customer bahwa mumpuni nggak, apakah benar-benar nih mesin yang 8 bisa ke 10 gitu. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi, memberikan contoh, terus kemudian juga mungkin melalui video gitu kan saat QC, saat kompresor tersebut di QC, saya dengan inisiatif, Pak, tolong dong yang bagian QC untuk di video bagaimana runningnya, bagaimana settingnya dari 8 ke 10. Nah, bagaimana hasil video tersebut bisa memberikan inputan untuk si owner bahwa oh percaya nih ternyata kompresor ini mampu dan mumpuni dari 8 ke 10. Nah, itu salah satu contohnya juga. Kalau tadi pengiriman, kalau yang kedua ini tadi keandalan dari sebuah unit ya. Terus yang kemudian ketiga, bagaimana tadi yang mungkin sudah tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Harusnya misalnya katakanlah dia datangnya misalnya tanggal 20, tadi kok harus sampai di tanggal 30, berarti kan udah telat 10 hari. Ini sudah tidak sesuai ekspektasi, kemudian sudah telat waktu. Nah, bagaimana nih sudah apa namanya, 2 poin yang kita dapatkan nilai buruk gitu kan dari pandangan customer. Nah, di sini yang saya lakukan pribadi adalah sebuah kompensasi ya, teman-teman. Ini sebenarnya tidak diajarkan di persalesan saya gitu di sak kompresor gitu, tapi dengan inisiatif saya sendiri case by case bahwa saya akan memberikan kompensasi pada sesuatu yang mungkin customer tuh rasakan kurang baik gitu kan. Jadi katakanlah misalnya kayak tadi harusnya datang tanggal 20 ternyata 30, saya kasih kompensasinya berupa item yang bisa digunakan untuk kompresor tersebut tanpa harus berbayar lagi gitu. Jadi itu untuk apa namanya, mengobati gitu kan rasa kurangnya gitu. Setidaknya kita juga ada komunikasi bahwa apa namanya dengan si Mister, dengan usernya bahwa yang tadinya barang itu dikirim tanggal 20, kenapa bisa sampai 30, kita jelaskan dan kita juga berikan data dan buktinya. Jadi tidak hanya kata maaf, tidak hanya dijelaskan, tapi juga dengan bukti bahwa pengiriman yang tadinya sudah di-approve tanggal 20 ternyata sampai di tanggal 30. Terus kemudian yang kedua adalah tadi itu satu komunikasi, dua bukti, dan ketiga adalah kompensasi. Begitu sih, Mbak Yolanda. Oke baik Bu Retno. Jadi bisa diambil kesimpulan yang pertama harus dilakukan adalah kita make sure dulu nih problemnya ke Iya, internal. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Setelah itu baru kita betul. bisa beri penjelasan yang baik gitu kan ke customer. Mungkin relasi yang kita menjalin relasi yang baik dengan customer juga penting ya di saat seperti itu. Maksudnya kan biar lebih enak ya kalau udah dekat sama Betul. customer gitu ya. Oke baik. Iya. Iya, terima kasih Bu Retno atas penjelasannya. Selanjutnya nih, apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Atau mungkin Bapak Giri ada yang ingin disampaikan? Kalau sekiranya sudah cukup, saya akan kembalikan ini ke MC ya. Belum saya kembalikan kepada MC, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat dari materi yang telah disampaikan ya. Jadi dalam konsep total quality management ini merupakan pelanggan itu merupakan pusat dari seluruh proses organisasi. Nah, kepuasan pelanggan ini juga nggak hanya jadi ukuran keberhasilan layanan ya, tapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Nah, dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, organisasi ini bisa meningkatin mutu, membangun loyalitas, serta menjaga daya saing dalam jangka panjang. Baik teman-teman, demikian rangkaian acara seminar inti yang telah kita ikuti bersama. Selanjutnya acara akan dikembalikan kepada MC ya untuk penutupan dan informasi pengisian absensi. Saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kendala dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Retno, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan seluruh pesertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Elisa, dipersilakan.
Baik, terima kasih buat Kak Yolanda Fitria. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Tretno, Wulandari SMMM, atas penyampaian materinya. Semoga apa yang Ibu Ratna sampaikan bisa menjadi lading ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, teman-teman, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada tim dokumentasi, diharapkan untuk bersiap dan dimohon juga kepada seluruh peserta webinar, serta Pak Giri dan Bu Retno untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semua on cam. Saya hitung. 1, 2, 3. Batch kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas perhatian dan partisipasinya pada acara webinar hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Dan jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Pak Giri, terima kasih. Bu Retno, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Terima kembali. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giri. Sehat Waalaikumsalam selalu ya warahmatullahi Bapak. Halo. Izin live teman-teman. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Retno. Terima kasih, Bu Retno.